Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, seluruh jajaran takmir, seluruh santri dan asatids Rumah Tahfiz Al-Fajr, dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, seluruh jamaah kajian tamasya Masjid Tamtama Prawiro Taman Mergangsan Yogyakarta. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Semoga yang hadir di majelis ilmu kali ini keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Baik Pak Bu, berapa bulan kita tidak berjumpa? Berapa bulan Mas? Pinten Mbah? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Pinten iki? 7 bulan. La ilaha illallah. Kangen atau kangen? Kangen. GR Pak Ustadz kan. Allahu Akbar. Saya juga kangen sekali terhadap jamaah Masjid Tamtama. Maka kami senantiasa mendoakan jamaah Masjid Tamtama semoga senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik jamaah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa. Saya sangat bahagia tadi bisa datang ke sini. Kondisi masjidnya tambah bagus, jamaahnya tambah makmur. Allahumma amin. Materi pada kesempatan kali ini adalah hikmah di balik wabah. Napa Pak Bu? Hikmah di balik wabah. Bu, Pak, Mas. Baik, hikmah di balik wabah. Tidak terasa 7 bulan kita menghadapi pandemi wabah corona yang menyelimuti bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Yogyakarta, tapi seluruh dunia. Allahu Akbar. Sebagai orang mukmin, orang Islam yang sungguh beriman, kita harus mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Orang mukmin itu tandanya senantiasa mengambil hikmah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mengutuk, tapi mengambil hikmah. Bu, Pak, apa hikmahnya Pak Ustadz? 1, hikmahnya dzikrul maut. Apa jamaah? Dzikrul maut. Apa itu dzikrul maut? Mengingat mati. Karena kita semua pasti kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah kita semua kembali. Mohon maaf jamaah, seringkali karena kesibukan kita dalam urusan dunia, kesibukan pekerjaan, kesibukan bisnis, kesibukan ngurus keluarga dan seterusnya, melalaikan tentang kematian ini. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Seringkali kita lupa tentang kematian, bahwasanya kita juga pasti akan mati. Maghrib sampai isya kita pengajian, artinya usia kita sudah berkurang berapa menit? 1 jam. Tapi insya Allah 1 jam ini penuh dengan pahala. Allahumma amin. Ya. Tapi seringkali manusia itu lalai. Dan dengan wabah ini membuktikan bahwasanya hal yang paling menakutkan bagi manusia, yang paling dihindari bagi manusia adalah kematian. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Kematian yang kamu selalu lari daripadanya. Allah Subhanahu wa taala tahu sifat manusia. Manusia paling takut napa Pak Bu? Mas? Mati, ya. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Kalau ditawari besok hari Selasa sudah siap belum dijemput malaikat maut? Belum. Belum siap. Apalagi yang jomblo nih, belum Pak Ustadz, saya belum nikah gitu. Saya belum nikah Pak Ustadz. Iya, kalau ada yang bilang saya belum hafal 30 juz Pak Ustadz, Masya Allah. Belum siap. Bekal saya masih belum cukup. Dosa saya masih terlalu banyak. Amal saya masih terlalu sedikit. Kalau bisa 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Itulah manusia. Fa innahu mulaqikum. Akan tapi dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan menjumpaimu. Ya, kalau sudah saatnya, waktunya, harinya, tanggalnya, jamnya sudah tertulis di lauh mahfuz. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Wah, ini poinnya. Kita milik Allah, kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua kembali, ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memberitahukan, akan menayangkan apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. La ilaha illallah. Maka dzikrul maut itu penting, bukan berarti kita jadi takut, tapi jadi bersegera, bersemangat dalam amal soleh. Nah, ini rumusnya. Dengan dzikrul maut kita jadi semakin semangat dalam iman dan amal soleh. Gini apa nggih? Betul atau betul? Kok bisa Pak Ustadz? Iya, karena belum tentu besok kita masih hidup. Maka hari ini adalah hari ini. Jangan tunda sampai besok. Sepakat atau sepakat, Mas? Alhamdulillah. Ngaten nggih jamaah, dzikrul maut. Mengingat mati. Di Indonesia yang terkenal berapa, di Amerika terkenal berapa, Cina terkenal berapa, Masya Allah. Itu ya dzikrul maut. Yang kedua, Pak, ya. Yang kedua adalah jangan sombong. Kenapa jamaah? Jangan sombong. Ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya. Gini apa nggih? Melawan makhluk yang besarnya, kecilnya, besarnya atau kecilnya tidak tampak mata, hanya beberapa nanometer, makhluknya tidak kelihatan oleh mata kita, ternyata bisa memporak-porandakan dunia. Maka pentingnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya milik Allah. Bu, Pak, bahkan negeri adik kuasa yang jumawa, yang sombong, Amerika dan Cina itu luluh lantak, hancur karena wabah virus corona. Allahu Akbar. Baik, yang ketiga, rumus. Ini rumus, ini hadisnya sahih. Wabah taun adalah azab bagi orang kafir, tetapi rahmat bagi orang mukmin. Nah, ini rumus. Yang mengatakan bukan saya. Ini sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taun adalah apa? Azab bagi orang kafir, rahmat bagi orang mukmin. Maksudnya apa Pak Ustadz? Baik, jamaah. Saya mau tanya, yang paling banyak kematian karena corona negara apa? Cina. Apalagi Bu, Pak, Mas? Italia. Apalagi? Amerika. Betul, ya. Nun sewu jamaah. Amerika itu terhadap orang Islam jahat atau jahat? Jahat, membunuh jutaan umat Islam di Palestina, di Irak, di Afghanistan. Allah balas ini dengan wabah corona. Cina komunis, bukan Cina tonggone dewe ya, itu beda. Cina sana, Cina komunis sana, itu jahat atau jahat terhadap orang Islam? Jahat. Umat Islam di Uighur, di sana tidak boleh baca Quran, tidak boleh, yang muslimah tidak boleh pakai jilbab. Ya, mereka dipaksa untuk memeluk agama
komunis. Naudzubillahi min dzalik. Maka paling terdampak itu azab bagi orang kafir, tetapi rahmat bagi orang mukmin. Kok rahmat Pak Ustadz? Maksudnya apa? Baik jamaah, ini untuk menenangkan diri kita, karena saya tahu kemarin itu banyak yang panik, betul atau betul? Nggih napa nggih? Panik lihat berita, wah langsung pada ketakutan. Ya, baik jamaah. Kepanikan itu setengah penyakit. Kepanikan itu apa? Setengah penyakit. Sedangkan hati yang bahagia adalah setengah obat. Ya. Kata siapa ini? Kata Ibnu Sina, seorang dokter muslim pada abad pertengahan. Kepanikan itu apa? Setengah penyakit. Sedangkan apa? Hati yang gembira, hati yang bahagia adalah setengah obat. Dulu ketika jenengan panik itu rasanya pusing atau pusing jemaah? Lihat berita Maret ya, Maret April. Apalagi masjid banyak yang ditutup. Pusing atau pusing? Pusing. Ya Allah, ki kepiye, panik tambah pusing. Ruwet gitu. Ruwet mikirnya nggak bisa pulang. Bu, Pak, Mas, sempat panik nggak? Pasti semuanya sempat, manusiawi. Baik, tapi bagaimana mengelola rasa ini, mengelola stresnya ini? Baik, saya stresnya, paniknya, bingungnya itu cuma sehari. Cuma apa? Sehari. Tak ceritakan ya, sehari. Jadi ketika Maret tuh blung, langsung ada pengumuman semuanya dalam tanda petik lockdown, semuanya di rumah, stay at home. Itu saya lockdown sehari. Sehari. Mikir, ini apa tuh? Terus kami baca referensi dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis ya. Kapan terjadi wabah? Oh, ternyata pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pertama kali wabah yang sangat dahsyat, namanya wabah Taun ya. Yang meninggal berapa? Ternyata yang meninggal itu di daerah Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Yang meninggal berapa? Yang meninggal hampir sepertiga penduduk. Wah, tambah ngeri gitu. Terus bagaimana solusinya? Ada solusi. Nanti saya beritahu solusinya, okay? Solusi agar Allah angkat wabah ini dari buminya. Allahumma amin. Ini penting, makanya pengajiannya penting sekali ini, karena kita membahas nanti hikmah dan solusi. Bu, Pak, terus saya menenangkan diri, karena saya harus tenang. Pemimpin itu diuji ketika krisis, betul atau betul? Pemimpin diuji ketika krisis. Gimana kualitas kepemimpinannya? Diuji ketika krisis. Kita adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kalau kepala keluarganya panik, anak istrinya pasti akan stres. Betul atau betul? Nah, maka saya langsung menenangkan diri dulu. Istriku, anakku, aku menenangkan diri dulu. Tak cari itu, saya menenangkan diri. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa satu hari lockdown itu? Karena waktu itu hari Jumat, seluruh masjid di Banguntapan tutup. Ya, Maret itu Banguntapan kan zona merah katanya ya, tutup semua. Saya nyari sholat Jumat, jadwalku yo di cancel kabeh gitu toh. Terus aku nyari tempat sholat, 10 masjid tutup semua. Banguntapan, Gedong Kuning, Kota Gede tutup semua. Ya Allah, nah ternyata tanggaku bodoh gitu loh. Tetanggaku sama, sampai tetangga saya hampir sampai Jogokarian, tapi ada pemeriksaan KTP Pak, ada KTP gitu. Begitu KTP-nya Potorono Banguntapan, nggak boleh masuk. Saake Bali meneh. Terus kumpul di depan rumah, cerita, Pak Ustadz saya tadi nggak sholat Jumat, pusing Pak Ustadz. Aku ya bodoh lek. Diganti sholat duhur nggih. Pusing Pak Ustadz. Baik, kalau gitu biar tidak pusing, biar tidak panik, biar tidak stres, bismillah. Tetangga kanan kiri, ayo Pak, itu ada masjid depan gubuk di kampung kita. Belum jadi masjidnya, ayo kita sholat Jumat bareng-bareng. Loh Pak Ustadz kan harus 40. Kata siapa? Ya jere simbahku mbiyen Pak Ustadz. Ya, di dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah ada 15 pendapat ulama tentang jumlah orang yang sholat Jumat. Paling banyak 40, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Itu kalau di komunitas orang muslim. Bayangkan kalau kita ada di negeri Amerika, di Jepang, di Korea, gimana sholatnya kalau harus nunggu 40? Paling sedikit itu 3. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. 3 itu sudah sah sholat Jumat Pak. Oh gitu Pak Ustadz. Oh siap. Wah gitu toh. Langsung masjid yang belum jadi itu, belum ada tegelnya, belum ada atapnya, kita fungsikan untuk
sholat Jumat. Alhamdulillah. Tapi khusus warga sekitar. Allahu Akbar. Ternyata dengan memakmurkan masjid itu hati jadi tenang. Betul loh Pak Bu. Saestu. Nanti jenengan setelah pengajian ini tenang. Apalagi nanti doa bersama. Insya Allah tambah tentrem. Allahumma amin. Kemudian saya kepikiran lagi. Yang bikin saya mikir satu hari itu gini jamaah. Bukan saya mikirkan diri sendiri. Aku nggak mikir diri sendirilah. Karena gini. Bagaimana nasib anak-anak yatim binaan? Kan ada total 570 anak yatim di 10 panti asuhan. Ini gimana ngurusnya gitu? Ya, bagaimana nasibnya ini anaknya? Masya Allah. Biasanya itu kan anak-anak itu nun sewu ketika Maret, April Ramadan, nggih. Ramadan bulan apa kemarin? April, nggih. Biasanya kan banyak yang undang, ya, dari instansi perusahaan, dari personal. Kemudian nun sewu ada uang saku, bisa untuk bayar SPP bulan Juni Pak Guru, ya. Bayar SPP bulan Juni, ya. Tenang. Nah ini semuanya harus stay at home itu kepiye Joan gitu. Wah ini ya Allah. Bayangkan Pak Bu jenengan punya anak berapa? 1, 2, 3, 4. Bayar SPP bulan Juni mumet atau mumet? Mumet. Anakku 570 Bu. Iki kudu bayar kabeh piye gitu. Allahu Akbar. Gini jamaah. Kalau kita mikirkan orang lain, maka Allah yang mikirkan kita. Ya, tapi kalau kita cuma mikirkan diri sendiri, ya nggak selesai hidup kita. Kok bisa Pak Ustaz? Dalilnya apa? Surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, cara kita ditolong Allah, kita menolong agama Allah. Itu dulu Mas, ya. Kita menolong agama Allah dulu, nanti pertolongan Allah akan datang dan meneguhkan kedudukan kita. Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah, saya hubungi anak-anak muda ini yang pinter videografi. Ini sekarang kita tayangkan di YouTube, masya Allah. Yang pinter nyuting, yang pinter motonya sing apik. Aku nggak pinter begitu. Jadi saya minta tolong yang muda-muda milenial gitu ya. Terus kita bikin video di YouTube, di WA, di Instagram, di Twitter, di Facebook, viralkan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala infaknya naik 4-5 kali lipat. Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah. Maka saya terima kasih sekali pada jamaah Masjid Tamtama. Jazakumullah khairan kasir. Bapak Guru, Bapak Arif dan keluarga Bapak almarhum Joko. Alhamdulillah sangat support pada anak-anak yatim. Semoga Allah berikan pahala surga. Allahumma amin. Dan seluruh jamaah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Ngaten nggih, masya Allah. Itu jamaah. Satu hari saja pusing. Setelah itu saya tetap biasa karena life must go on, gitu ya. Hidup harus berjalan. Asalkan kita mentaati ikhtiar, tawakal, insya Allah akan selamat. Allahumma amin. Baik. Kemudian tadi hikmah. Kemudian penyebab sekarang. Penyebab kenapa terjadi musibah. Surah nomor 42 ayat 30. Itu rumusnya. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Disebabkan karena dosa manusia. Bu, Pak, ini rumus, bukan kata saya, ini firman Allah yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk yang menciptakan virus, bakteri dan makhluk yang tidak kasat mata. Musibah terjadi karena ulah tangan manusia, sebabkan karena dosa manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Bu, Pak, Allah itu baik atau baik? Baik sekali. Sudah nun sewu ngapunten. Andaikan mohon maaf ngapunten, standar kita disamakan dengan standarnya iblis. Maksudnya standar iblis gimana Pak Ustadz? Jangan tersinggung dulu. Iblis itu sekali melakukan dosa, sekali melakukan kesalahan, langsung apa? Diazab, dikeluarkan dari surga, lempar ke neraka jahanam selama-lamanya. Hanya satu kali, sekali tok lu Pak Bu. Tidak ada kesempatan kedua dia, ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Andaikan standarnya sama, ya, kita melakukan dosa kita langsung diazab, saya rasa kita semua tidak ada di sini. Nggih napa nggih? Karena kita pasti tidak bersih dari segala jenis dosa dan kesalahan. Astagfirullahaladzim.
azim. Tapi Allah baik sekali pada kita. Allah memaafkan sebagian besar dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Loh Pak Ustadz, loh ini kok musibahnya seluruh dunia gimana? Karena dosa dan kesalahannya sudah terlalu banyak. Dosa dan kesalahan manusia sudah terlalu besar. Jadi Allah ingatkan dengan musibah agar manusia kembali pada Allah, agar manusia bertobat pada Allah, agar manusia kembali pada syariat Allah. Nggih napa nggih? Nggih. Alhamdulillah. Baik jamaah, sekarang solusi. Solusi. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, tadi hikmah sudah, penyebab sudah. Penyebabnya napa jamaah? Dosa kesalahan manusia. Bu, Pak. Lalu solusinya bagaimana Pak Ustadz? Solusinya bagaimana? Baik, solusinya adalah yang paling penting. Ini kunci dari segala kunci. Ya, ini kunci tapi jarang sekali disampaikan. Kuncinya apa? Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Mas, tadi kuncinya apa? Taubatan nasuha. Ini rumus agar Allah angkat wabah ini dari buminya. Semoga Allah mengangkat wabah ini dari buminya. Allahumma amin. Selama ini kita berpatok pada ikhtiar saja tapi lupa tentang tawakal. Padahal keduanya harus berjalan beriringan. Fa idza asamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah berikhtiar sungguh-sungguh lalu bertawakal pada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Selama ini slogan-slogannya hanya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Jaga jarak, physical distancing. Sebenarnya hikmahnya apa tuh physical distancing? Hikmahnya adalah laki-laki yang bukan mahram jangan bersentuhan, berdekatan dengan apa? Wanita yang bukan mahram. Itu rumusnya. Maka diajari salamannya begini sama Allah sekarang. Iya toh? Selama ini kan waton plak-pluk wes lanang wedok. Diajari sama Allah, kita diajari, ini lagi diajari. Ini pendidikan tarbiyah. Ya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW berpesan, ya, tangan seseorang yang menyentuh wanita bukan mahramnya, ditusuk jarum besi panas, itu jauh lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Astagfirullahaladzim. Tusuk dulu ya Allah. Maka ini sama Allah diajari itu physical distancing. Laki-laki yang bukan mahram dengan wanita yang bukan mahram jaga jarak. Apalagi ikhtiarnya? Cuci tangan ya. Cuci tangan. Ini kan simple. Bab 1 fikih itu apa Mas? Ini toharoh, betul ya. Ini sebenarnya toharoh. Apa toharoh? Bersuci. Syukur-syukur bukan hanya cuci tangan tapi jaga wudu, sebagaimana sahabat Rasul Bilal bin Rabah yang terompahnya berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Alhamdulillah. Amalan istimewanya Bilal apa? Menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ditambah lagi sholat syukrul wudu. Ini kalau Bilal tambah sholat syukrul wudu. Allahu Akbar. Nah ini jamaah, tolong diamalkan, jaga wudu. Insya Allah sehat. Allahumma amin. Karena yang nempel-nempel lepas semua nanti. Saya tuh kemana-mana pakai APD ini. APD. Ini kan APD. Gamis. Pulang tinggal dilepas gamisnya. Ya ketemu anak dilepas dulu gamisnya. Toh. Yang nempel dia itu. Jaga wudu. Tolong diamalkan karena ini sangat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Nanti Allah akan menjaga mata kita. Mata kita enggan untuk bermaksiat kalau kita jaga wudu. Allah jaga mulut kita berkata baik atau diam. Allah jaga telinga kita tidak mau mendengarkan fitnah, ghibah, namimah, adu domba. Astagfirullahaladzim. Ini nanti Allah jaga seluruh panca indera kita. Allahumma amin. Apalagi ikhtiarnya. Saya setuju sama ikhtiarnya, tapi bukan hanya itu. Ikhtiarnya apalagi? Masker. Wah. Kemarin itu banyak orang yang menghina orang pakai cadar. Betul atau betul?
Bahkan ada seorang menteri bilang, wah cadar itu radikal, ekstrim, apalagi garis keras. Ya Allah ya Karim, sekarang Allah balikkan ini semua. Dulu ketika masuk kantor, instansi, sekolah, kampus, ada orang yang pakai cadar, dilihatin atau dilihatin? Dilihatin. Sekarang kebalikannya Pak, Mas. Ada orang yang tidak pakai cadar, ditelok kayak malah, Mas kok nggak pakai masker gitu. Bukan hanya yang wanita saja, laki-laki sudah harus pakai cadar juga. Ya Allah ya Karim. Maka jangan menghina syariah Allah. Mungkin Anda boleh memilih mazhab yang mengatakan cadar itu tidak wajib, silahkan. Cadar itu sunnah, monggo. Tapi jangan sekali-kali menghina syariah Allah. Nanti dibalikkan ini. Cuma 7 bulan waktunya udah dibalikkan itu. Ya Allah ya Karim. Bu, Pak, itu ikhtiar. Betul pakai masker. Oh Pak Ustaz gak pakai masker. Lah lagi ceramah. Kalau enggak ceramah saya pakai masker. Bismillah ya. Namanya ikhtiar. Bu, Pak, ya. Allahu Akbar. Apalagi ikhtiarnya, Pak? Apalagi ikhtiarnya? Tadi sudah. Selama ini kan itu. Ya. Cuci tangan dan seterusnya. Allahu Akbar. Sekarang tawakal. Setelah ikhtiar, tawakal. Nah, ini orang hanya berpaku pada ikhtiarnya saja, lupa tentang tawakal. Tawakalnya tadi pertama apa? Taubatan nasuha. Harus taubat. Semuanya taubatan nasuha. Karena ini bala, ini cobaan, ini bisa jadi azab dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati jamaah. Tapi sayangnya ya Allah, bukannya banyak yang taubat, bukannya orang itu kemudian takut sama Allah tuh semakin nantang ya. Kemarin ada orang yang bilang hafiz Quran itu apa? Orang yang good looking hafiz Quran apa meneh? Terus rajin ke masjid itu bibit radikal. Astagfirullahaladzim. Iki wong agamanya apa gitu toh. Emosi saya ini orang agamanya apa? Kalau ngakunya agama Islam ya jangan menjelek-jelekkan Islam. Tapi kok ini orangnya menjelekkan Islam terus itu. Astagfirullahaladzim. Semoga segera direshuffle. Allahumma amin. Ya, sebelum nanti direshuffle sama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Nek direshuffle sama Allah ya ngeri gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu kok ya tega ngomong koyo ngono itu. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang baru pernah ada menteri separah itu. Naudzubillahi min dzalik. Harusnya kan taubat gitu loh. Ini 7 bulan diuji sama Allah kok malah orang tambah taubat. Apalagi kemarin Syekh siapa? Ya Allah ya Karim. Saya pernah bertemu beliau ya dalam acara tahfiz Quran itu. Allahu Akbar. Orangnya sangat bijaksana, rendah hati, lembut loh itu, ceramahnya lembut. Masih keras suara saya gitu. Lemah lembut hafiz Quran. Tiba-tiba ditikam. Ya Allah ya Karim, ditusuk Pak Bu. Ya, untung beliau punya bela diri tapak suci beliau. Jadi menghindar sedikit. Tadinya mau kena leher itu. Tapi beliau menghindar gini. Jadi kenanya lengan sini, lengan atas. Ya, kalau beliau tidak menghindar kena leher atau kepala, fatal. Astagfirullahaladzim. Dalam Islam, perbuatan seperti itu dalam hukum Islam, syariat Islam ada dalam kitab-kitab fikih, sahih fikih sunnah, kitab fikih lainnya, hukumannya apa? Qisas, hukum mati. Karena itu percobaan pembunuhan. Dalam Islam itu hukum mati. Wah, ngono. Kuwi teroris kuwi. Ya, itu saya malah ya Allah, malah sekarang katanya belum pasti ya. Orangnya orang sakit jiwa gitu. Ya Allah, nek nyerang ulama sakit jiwa, nek iki apa ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itulah rusak ini. Kebalik-balik dunianya sudah. Nah, inilah fitnah dan dajjal. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dajjal. Allahumma amin. Bu, Pak, semoga Allah berikan kesehatan kepada Syekh Ali Jabir. Allahumma amin. Baik jamaah, itulah tantangan jadi ulama, jadi dai. Maka sebaiknya ada tim penjaga apa? Tim penjaga ulama. Ini yang anak-anak muda nih, latihan bela diri Mas, jaga ulama. Neng kene aman toh, orang sing kae toh. Ini tujuannya untuk nakut-nakuti itu loh Pak. Ya kayak zaman tahun 65 dulu lah. Ya, ulama ditakut-takuti, tahun 48 ulama diincar sama. Ya tujuannya agar gak berani berdakwah, tidak berani menghafalkan Quran. Ya polanya mirip-mirip itu ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Allahumma amin. Umat Islam harus bersatu, umat Islam harus kuat, umat Islam harus kompak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik jamaah, satu taubatan nasuha,
dua doa. Apa jamaah? Doa. Itu tawakal. Maka perbanyak doa. Keluar rumah baca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, motor, mobil, bis, pesawat, kereta, becak, andong, sepeda, goes. Baca doa apa? Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lakum atau bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dua-duanya boleh. Kemudian masuk masjid baca doa apa? Lali gitu. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk kamar mandi, kaki kanan atau kiri? Kiri. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apalagi? Minum. Nah, sering lupa. Kalau makan baca doa, minum lali. Minum baca doa. Bismillah atau Allahumma barik lana, silahkan ya. Setelah makan minum baca doa. Mohon maaf, ini yang belum nikah jangan dengerin. Jangan dengerin. Yang sudah menikah, kalau mau berhubungan suami istri baca doa apa Pak Bu? Wow, hafal. Sing hafal malah sing gurung nikah iki, Pak. Ibu malah lali. Baca doa Pak Bu, rawatan beras. Baca doa. Ojo dibayangke Mas, ojo dibayangke. Reso turu gitu Mas. Makan. Ya Allah. Ini baca doa bismillahi Allahumma, bener Mas? Lanjutkan. Allahumma janibnas syaitona wa janibis syaitona ma tanah. Wah, ini baca doa agar barokah, setan tidak ikut campur. Kalau setan ikut campur, anaknya kecampur jadi anak setan. Itu astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati sama. Setiap melakukan sesuatu baca doa, niscaya Allah melindungi kita. Allahumma amin. Syukur-syukur tambah doa pagi dan petang. 3, zikir. Apa jamaah? Zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi dalam perjalanan itu kita baca zikir. Di rumah baca zikir. Karena seluruh makhluk yang paling besar, matahari, bumi, bulan, tata surya, galaksi, sampai yang paling kecil, virus, bakteri, apa? Amuba, kuman, apa maneh? Tengu gitu. Semuanya bertasbih pada Allah. Tadi saya baca surahnya, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih pada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Termasuk virus corona juga bertasbih. Maka kita sebagai makhluknya Allah juga ikut bertasbih. Ya, jangan lupa zikir terus, zikrullah. Selalu zikir pada Allah. Niscaya Allah akan melindungi kita. Allahumma amin. Ngaten nggih? Taubatan nasuha, doa, zikir, yang keempat sedekah. Napa jamaah? Sedekah. Bu, Pak, sedekah itu menolak bala. Ya, sedekah itu menolak bala. Sedekah itu akan memberkahi hidup kita fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Terakhir sebelum kita doa bersama, saya mohon jamaah agar tidak terlalu panik. Ya, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu bersikap pertengahan, tidak terlalu takut, tapi juga jangan terlalu apa? Kewanen. Bahasa Jawanya apa ya? Kewanen nantang gitu. Oh jangan, nggak boleh. Di corona nih, ojo gitu. Wah, nek gitu parah, jangan, nggak boleh. Ya, tapi tidak terlalu takut, cuma tidak terlalu kewanen gitu ya. Bersikap pertengahan. Artinya ikhtiar dan tawakal berjalan beriringan. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Ya, semoga rezeki jamaah semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah diberikan kesehatan, anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Allahumma amin. Baik jamaah, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Kita doa bersama. Semoga Allah mengijabah doa kita, karena ini di majelis ilmu, majelis yang penuh barokah, majelis yang mulia, di mana malaikat menaungi kita dan mendoakan kebaikan pada setiap orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi doa di majelis ilmu itu mustajab. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita sejenak tundukkan hati kita tundukkan pandangan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan agar Allah memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbul Alamin, kami yang ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya, padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertobat atas segala kemaksiatan masa lalu kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah merawat dan mendidik kami sejak kecil. Berikanlah kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Mudahkanlah hisabnya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur, hindarkanlah dari asap kubur ya Allah. Selamatkanlah dari asap kubur ya Allah. Lindungilah dari asap kubur ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami masih hidup, maka berikanlah selalu petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Qur'an. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang hatinya terkait di masjid, anak yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, anak yang senantiasa bisa mendoakan kami walaupun kelak kami telah tiada. Dan jadikanlah istri kami istri yang solehah, yang menjadi bidadari kami di dunia dan bidadari kami di surga kelak ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Mudahkanlah kami menafkahi anak istri kami. Ya Allah, mudahkanlah kami menguliahkan menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami masih memiliki tanggungan, maka segerakanlah melunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Hindarkanlah dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dari segala virus corona, dari segala bakteri. Lindungilah kami semua ya Allah. Berikanlah kesehatan dan keselamatan fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Matur nuwun jamaah, semoga bermanfaat. Kemudian kami ingin menyampaikan doa yang tulus untuk guru-guru kita, tokoh-tokoh kita yang telah mendahului kita, wabil khusus kepada Bapak almarhum Joko Pilantoro. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan semoga kelak berjumpa kembali di surganya Allah. Allahumma amin. Mohon maaf sebelum saya tutup, 1 menit guys, sebelum saya teringat betul sebelum corona itu beliau cerita sama saya, jadi saya masih teringat. Pak Ustadz, saya pengen sekali dengar 24 jam dengar suara Al-Quran. Saya pengen sekali 24 jam dengar suara Al-Quran. Maka beliau mewakafkan, menghadiahkan salah satu aset yang beliau cintai, digunakan untuk rumah tahfiz Al-Fajr. Maka insya Allah setiap detik santri Al-Fajr ini membaca Al-Quran, 1 huruf Al-Quran pahalanya 10. Setiap detik membaca Al-Quran pahalanya juga untuk almarhum Bapak Joko Pilantoro. Allahumma amin. Mendapatkan pahala amal jariah dan ilmu bermanfaat sekaligus. Allahumma amin. Ya, itu bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Allahumma amin. Ngaten nggih jamaah. Kemudian untuk anak-anakku yang soleh-solehah santri, cuma 1 ya. Aku udah bawa hadiah guys, rong kresek
Yang kok gue rumah tahfiz apa pola Mas? Tolong bagikan ya, ini aku gue snack gitu. Saya kangen sama anak-anak, biasanya pada minta selfie sama saya gitu. Ini cuma satu gitu. Nanti dapat hadiah makanan ya. Ya, setelah pengajian silahkan diambil. Alhamdulillah. Nanti setelah salat Isya nggih. Ngaten matur nuwun, pekan depan nggih kalau mau ada tanya jawab pekan depan saja. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum